Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang ganteng dan cantik. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Mekanisme Seleksi Karyawan. BTW, di sini saya akan menggunakan bahasa yang sopan dan ramah masuk telinga ya. Tidak seperti Dr. Brando, wahai sahabat-sahabatku. Sebelum masuk ke materi, saya mau ngejelasin dulu nih guys. Kalian tahu mekanisme seleksi karyawan tidak Ki? Jadi, mekanisme seleksi karyawan adalah serangkaian proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi dan memilih kandidat terbaik dari sejumlah pelamar untuk mengisi posisi yang tersedia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan the right man in the right place, yaitu karyawan yang memiliki kualifikasi, keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang paling sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan budaya perusahaan. Tahapan umum mekanisme seleksi karyawan. Meskipun setiap perusahaan mungkin memiliki prosedur yang sedikit berbeda, ada beberapa tahapan umum dalam mekanisme seleksi karyawan. 1. Pengumuman lowongan, rekrutmen. Ini adalah tahap awal di mana perusahaan menginformasikan adanya posisi kosong kepada publik. Bisa melalui situs web perusahaan, portal lowongan kerja, media sosial, atau referensi karyawan. 2. Penyaringan berkas lamaran, screening administrasi. Setelah lamaran diterima, tim HR akan meninjau CV, surat lamaran, dan dokumen pendukung lainnya. Pada tahap ini, kandidat yang tidak memenuhi kualifikasi dasar akan dieliminasi. 3. Tes kemampuan pengetahuan, tes tertulis psikotes. Kandidat yang lolos screening akan mengikuti berbagai tes untuk mengukur kemampuan kognitif, teknis, kepribadian, atau psikomotorik yang relevan dengan posisi yang dilamar. Tes ini bisa berupa tes pengetahuan umum, tes logika, tes kepribadian, misalnya DISC, MBTI, atau tes simulasi pekerjaan. 4. Wawancara, interview. Tahap ini seringkali dilakukan dalam beberapa sesi. 5. Wawancara HR untuk menilai kesesuaian kandidat dengan nilai-nilai dan budaya perusahaan, serta memahami motivasi dan ekspektasi gaji. 6. Wawancara user manager departemen untuk menilai kemampuan teknis, pengalaman, dan bagaimana kandidat akan cocok dengan tim dan tanggung jawab pekerjaan spesifik. 7. Pemeriksaan referensi dan latar belakang, background check. Perusahaan dapat menghubungi referensi yang diberikan oleh kandidat, mantan atasan, kolega, untuk memverifikasi informasi dan mendapatkan gambaran lebih jauh tentang kinerja dan karakter kandidat. Ini juga bisa mencakup pengecekan riwayat pendidikan atau catatan kriminal, jika relevan dan diizinkan. 8. Pemeriksaan kesehatan, medical check-up, untuk memastikan kandidat dalam kondisi fisik dan mental yang sehat, serta mampu menjalankan tugas pekerjaan. 9. Penawaran kerja, offering, dan penandatanganan kontrak. Jika kandidat berhasil melewati semua tahapan, perusahaan akan memberikan penawaran kerja resmi. Setelah negosiasi dan kesepakatan, kandidat akan menandatangani kontrak kerja. 10. Onboarding. Setelah resmi diterima, karyawan baru akan menjalani proses orientasi untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja, budaya perusahaan, dan tanggung jawab pekerjaan. Guys, BTW saya ganti karakter, soalnya yang tadi mukanya jelek banget. Ih, serem. Oh iya, BTW guys, sekarang dalam seleksi karyawan yang online banyak banget loh. Biasanya para pencari kerja yang mendaftar lewat aplikasi seperti LinkedIn, Jobstreet, Pintarnya, dan lain-lain. Mereka yang mendaftarkan melalui online terkadang ada juga yang dari tahapan pengumpulan CV hingga wawancara kerja melalui online, tahu guys. Tapi hanya sedikit perusahaan yang wawancaranya melalui online, wahai sahabat-sahabatku. Oke, kita masuk sesi kesimpulan aja ya guys. Jadi kesimpulannya itu, mekanisme seleksi karyawan adalah proses sistematis perusahaan untuk memilih kandidat terbaik yang tidak hanya memiliki kualifikasi dan keterampilan yang sesuai,
tetapi juga cocok dengan budaya perusahaan. Tahapan umumnya meliputi pengumuman lowongan, penyaringan lamaran, berbagai tes, psikotes teknis, wawancara, hingga pemeriksaan referensi dan kesehatan. Tujuan utamanya adalah memastikan orang yang tepat di tempat yang tepat untuk meningkatkan produktivitas dan kesuksesan jangka panjang organisasi. Oke sahabat-sahabatku, terima kasih telah menonton video ini. Semoga sahabat-sahabatku tambah ganteng dan cantik ya guys. Ya, jika ada kesalahan kata, tolong dimaafkan sebesar-besarnya ya sahabat-sahabatku. Hehehe.